nama saya Aprilia Zain Malau. Saya adalah lulusan S1 Matematika Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya berkesempatan untuk membuat simulasi mengajar ruang guru melalui video. Nah, hari ini saya akan mengajar tentang min, median, dan modus. Oke, hari ini saya akan mengajar Rudi. Hai Rudi, apa kabarnya? Perkenalkan, nama kakak April. Kamu bisa panggil Kak April ya, sesuka kamu, oke ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang min, median, modus. Rudi sudah pernah dengar min, median, modus itu apa? Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita akan bahas lebih rinci lagi tentang min, median, modus. Oke, kakak akan menjelaskan dulu pertama min. Min itu adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Nah, jadi hari ini kita akan khusus belajar tentang data tunggal, begitu. Kalau min itu kan nilai rata-rata. Nah, cara untuk mencari min itu, pertama sekali kita harus menjumlah semua datanya. Jadi ada beberapa data, misalnya ada 10 data. Kita jumlah 10 data itu. Kemudian dibagi oleh banyak datanya. Oke? Bisa ya, paham ya Rudi ya? Oke, jadi kalau untuk min, ini kakak tulis ya rumusnya biar Rudi lebih gampang. Nah, min, nah ini simbolnya, sama dengan jumlah semua data per banyak data. Gini, oke ya? Paham ya Rudi ya? Oke, mantap. Kemudian kita belajar tentang median. Nah, kalau median itu kan artinya nilai tengah dari data. Nah, pertama sekali yang harus Rudi lakukan untuk mencari median adalah urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke? Tapi harus ada beberapa yang harus diketahui untuk mencari median. Kita harus tahu dulu datanya ini ganjil atau genap. Nah, kalau ganjil kan misalnya datanya ada 7 atau 9 atau 11. Kalau yang genap datanya ada 6, 8 atau 10 atau seterusnya begitu. Nah, kalau untuk data yang ganjil. Nah, jadi gini, misalnya Rudi harus tahu dulu, misalnya kita kasih nama data itu data pertama X1, data kedua X2, data ketiga X3 gitu. Jadi itu cuma penamaan aja. Nah, misalnya ini kakak punya data ganjil ada 5, oke? Nah, ada X1, X2, X3, X4, X5. Nah, pertama sekali Rudi harus memasangkan data yang pertama dengan data terakhir, data seterusnya dengan data yang sebelum terakhir, begitu, sampai dapat nilai tengahnya. Oke, bisa lihat ya, nilai tengahnya itu cuma 1 kalau untuk yang ganjil. Jadi dapatlah nilai tengahnya X3. Nah, seterusnya untuk data genap. Nah, ini kakak ada 6 data, jadi X1, X2, X3, X4, X5, X6. Oke, sama caranya seperti yang data ganjil. Kita pasangkan data pertama dengan data terakhir, seterusnya begitu, hingga dapatlah 2 data yang di tengah. Nah, kemudian untuk mencari mediannya, kita jumlahkan dan dibagi 2. Bisa ya, Rudi ya? Oke? Kalau kamu nggak paham, tanya sama kakak lagi. Oke? Bisa? Oke, mantap. Oke, selanjutnya kita belajar tentang modus. Oke. Nah, Rudi, arti modus itu adalah data yang paling sering muncul gitu. Nah, misalnya dari ada data, kita harus lihat mana data yang paling sering muncul gitu. Itulah yang namanya modus. Oke? Bisa ya? Oke, mantap Rudi. Oke Rudi, sejauh ini paham? Kalau ada yang mau ditanya, tanyakan aja sama kakak. Oke. Kakak rasa juga Rudi udah paham ya. Jadi ini kita contoh soal. Jadi ini ada kakak punya contoh soalnya. Nah ini, misalnya banyak penjualan sayur Bu Ina selama 7 hari dalam satuan kilogram. Oke. Nah, jadi kalau dalam 7 hari berarti Senin sampai Minggu. Jadi ini ada 8, 5, 7, 6, 8, 7, 8. Jadi itu misalnya gini, hari Senin terjual 8 kg, hari Selasa 5 kg, dan seterusnya. Oke? Bisa ya paham soalnya? Oke, Rudi, ini kita bahas soalnya bersama-sama aja ya. Oke, ini kamu bisa lihat. Oke, tadi kan soalnya banyak penjualan sayur Bu Ina selama 7 hari dalam kilogram. 8, 5, 7, 6, 8, 7, 8. Oke, pertama sekali kita cari minnya dulu. Nah, tadi kan kamu ingat kalau min itu pertama sekali kita jumlahkan dulu semua datanya. Berarti 8 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8. Oke, dan dibagi banyak data. Banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke, setelah dijumlah hasilnya 49. Kemudian dibagi 7. 49 bagi 7 berapa Rudi? 7. Oke. Berarti minnya adalah sama dengan 7. Oke, kemudian kita mencari median.
Nah, median tadi kan nilai tengah. Nah, pertama sekali kita urutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, dari data ini kan yang paling kecil berapa? 5. Kemudian 6, kemudian 7 ada 2 kali, kemudian 8 ada 3 kali. 3 kali ya, Rudi ya. Oke, kita pasangkan dulu data terakhir dengan data pertama, data kedua dengan data ke-6, dan seterusnya. Oke, dapatlah nilai tengahnya 1, yaitu 7. Kenapa 1? Karena dia adalah data ganjil. Oke, betul, Rudi. Jadi mediannya berapa, Rudi? 7. Oke. Nah, sekarang modus. Ingat, modus tadi apa Kakak bilang? Modus adalah... Oke, modus tadi apa, Rudi? Iya, modus adalah yang paling sering muncul. Oke, kita lihat dari data ini. Ada 5, 6, 7, 8. Kita lihat yang paling sering muncul angka berapa? Ya, betul, angka 8 ada 3 kali. Berarti modusnya adalah 8. Oke. Oke, Rudi, kakak rasa sejauh ini kamu udah paham ya? Oke? Oke, mantap. Kakak yakin kamu bisa ya? Nanti kalau seterusnya ada lagi yang mau ditanya, tanya aja sama kakak ya. Oke? Oke, Rudi. Hai Nina. Halo, apa kabar? Kenalkan nama kakak, Kak April. Oke, kamu bisa panggil Kak April ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang min, median, modus. Pasti Nina udah pernah dengar ya. Oke. Jadi gini, kakak tanya dulu. Min itu artinya apa? Oh iya, median. Oke, kalau modus? Ya, betul semuanya. Nina memang pintar. Oke, sekarang kita bahas lagi ya. Tapi ini kita lebih dalamnya lagi, lebih ke pembahasan soal gitu ya. Kita ulang-ulang review. Oke, pertama kita bahas min. Min tadi kan kayak Nina katakan adalah nilai rata-rata. Nah, kalau rumusnya ini kakak buat ya, langsung aja Nina ya. Nah, kalau rumus min itu kan jumlah semua data per banyak datanya. Nah, kalau simbol min kan gini, X bertopi. Oke? Nah, kalau untuk median. Nah, kalau untuk median itu artinya apa tadi, Nina? Iya, betul. Nilai tengah dari data. Nah, misalnya gini. Kakak ngasih tahu dulu. Misalnya data pertama itu X1, data kedua X2, data ketiga X3, dan seterusnya. Itu sejenis penamaan aja. Oke? Nah, jadi kalau untuk median kan kita harus tahu dua data itu ada dua jenis, yaitu data ganjil dan data genap. Oke, betul. Nah, kalau ganjil, misalnya kan kalau ganjil itu ada 5, 7, 9, dan seterusnya. Kalau genap ada ya 6, 8, 10. Oke, betul. Oke, tapi terlebih dahulu untuk mencari median, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Oke? Nah, ini kakak mau ngasih tahu dulu. Misalnya ada data yang pertama itu X1, data kedua X2, data ketiga X3, dan seterusnya. Jadi kalau untuk banyak data ganjil ya, setelah diurutkan, kita pasangkan data yang pertama dengan terakhir, data kedua dengan data sebelum yang terakhir, dan seterusnya. Dapatlah mediannya itu satu data ya, untuk yang data ganjil. Jadi kalau untuk yang datanya 5, berarti mediannya data yang ketiga. Oke, yang kedua untuk banyak datanya genap. Ya, pertama kan kita udah urutkan nih dari 1 sampai ke 6. Misalnya ada data 6 data, oke? Jadi pasangkan seperti yang data ganjil tadi, dipasangkan yang pertama dengan terakhir, yang kedua dengan yang sebelum terakhir, begitu. Jadi dapatlah dua data yang di tengah. Kemudian dua data itu dijumlahkan dan dibagi 2. Begitulah untuk median data genap. Oke? Kemudian kita belajar modus. Nah, tadi kan modus kalau Nina katakan itu adalah data yang paling sering muncul. Ya, betul. Jadi kan setelah kita lihat datanya, kita perhatikan mana data yang paling sering muncul. Gitu. Berarti itu adalah modusnya. Oke? Paham, Nina? Kalau ada pertanyaan, tanya sama kakak lagi ya. Oke? Oke, Nina, ada yang mau ditanya lagi? Oke, sejauh ini paham ya? Oke. Nah, ini kakak ada contoh soalnya. Coba ya, ini baca dulu. Oke. Jadi ini soalnya nilai ujian seorang siswa 60, 75, 55, 70, 65, 75, 80, 90. Oke. Ini datanya. Jadi ini datanya.
Nah, dari data ini kita mencari min, median, dan modus. Oke? Siap? Oke, kita bahas sama-sama yuk. Oke, jadi nah ini tadi kan soalnya nilai ujian seorang siswa. Nah, pertama sekali kita cari min. Nah, untuk min itu pertama sekali kan kita harus menjumlahkan semua datanya. Oke, kita jumlahkan dan dibagi banyak datanya. Banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlahnya dibagi 8. Setelah dijumlah hasilnya 570 dibagi 8, hasilnya 71,25. Oke? Oke, sekarang kita mencari median. Nah, untuk median kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar, oke? Dari data ini kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian data pertama kita pasangkan dengan data terakhir. Data kedua diurutkan dengan data ketujuh, data ketiga diurutkan dengan data ke-6. Nah, kalau datanya ini kan genap, karena banyak datanya ada 8. Karena genap, maka mediannya ada 2, 70 dan 75. Kemudian untuk mencari mediannya, kita jumlahkan nilai tengahnya dan dibagi 2. Oke, 70 tambah 75 per 2 berarti sama dengan 145 per 2 sama dengan 72,5. Oke, berarti itu adalah mediannya. Kemudian kita cari modus. Oke, dari data ini kita lihat mana yang paling sering muncul. Nah, setelah diurutkan kan kita lihat nih, yang paling sering muncul adalah angka, iya betul, 75. Oke, betul Nina. Berarti modusnya adalah 75. Oke, sejauh ini kamu sudah paham Nina? Udah ya? Nah, kalau nanti ada yang mau ditanya lagi, kamu bisa nanya kakak ya. Oke Nina, sejauh ini juga kakak rasa kamu sudah paham. Oke, makasih ya Nina. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya berharap video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.